pasti udah nggak asing lagi ngeliat bangunan yang ada di belakang aku. Benar banget, itu adalah Gedung Sate. Gedung Sate ini merupakan ikon dari kota Bandung. Kota Bandung ini sering dikenal dengan julukan Paris Van Java, memiliki sejarah panjang yang tak terlepas dari pengaruh kolonialisme dan imperialisme, terutama pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Jejak-jejak masa lalu ini masih dapat kita lihat hingga sekarang dalam bentuk bangunan, infrastruktur, maupun budayanya. Nah, sebelum aku ngejelasin tentang kolonialisme dan imperialisme di kota Bandung, jadi kolonialisme dan imperialisme adalah dua konsep yang seringkali tumpang tindih, tetapi memiliki perbedaan yang mendasar. Jadi, kolonialisme itu adalah sistem di mana suatu negara menguasai wilayah lain untuk memperluas kekuasaan dan sumber dayanya. Dan sedangkan imperialisme adalah kebijakan atau ideologi untuk memperluas kekuasaan suatu negara di atas negara lain, baik melalui kekuatan, militer, politik, atau ekonominya. Jadi sebenarnya apa sih hubungan antara kolonialisme dan imperialisme? Jadi kolonialisme itu adalah satu bentuk praktik dari imperialisme, sedangkan imperialisme adalah ideologi yang mendorong praktik kolonialisme. Jadi pada awalnya Bandung merupakan bagian dari wilayah kerajaan Pajajaran. Setelah kejatuhan Pajajaran, wilayah ini dikuasai oleh Kesultanan Mataram dan kemudian diambil alih oleh VOC. Pada masa awal kolonialisme, Bandung belum menjadi pusat pemerintahan atau ekonomi yang signifikan. Wilayah ini lebih banyak dimanfaatkan sebagai daerah perkebunan. Namun, perubahan signifikan terus terjadi, terlebih pada abad ke-19 ketika pemerintah Hindia Belanda mulai mengembangkan Bandung sebagai pusat pemerintahan dan militer, hingga pada akhirnya Bandung pun dikembangkan menjadi kota modern dengan arsitektur bergaya Eropa sehingga mendapat julukan Paris Van Java. Nah, salah satu jejak kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia adalah Gedung Sate yang terletak di kota Bandung. Gedung Sate ini dibangun pada tahun 1920 oleh pemerintahan Hindia Belanda. Awalnya, bangunan ini dirancang sebagai kantor Departemen Pekerjaan Umum. Arsitektur dari Gedung Sate mencerminkan perpaduan antara gaya Eropa dan elemen lokal yang dikenal sebagai gaya Indies Empire. Dengan demikian, Gedung Sate tidak hanya merupakan sebuah bangunan bersejarah, tetapi juga simbol dari jejak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia.